Dalam Kejadian pasal 22 ayat 8 dan 14 itu kata Tuhan menyediakan, dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Jehovah Jireh. Bahasa Inggris menerjemahkan, bahasa saudara, The Lord is my provider. Tuhan menjadi penyedia yang melengkapi, memberikan, penyedia bagiku. Kata Jireh, bahasa Inggris itu to see ahead, melihat ke depan, lagi visi, lagi mata, lagi pandangan. Seperti Allah membawa Abraham keluar, kamu harus lihat. Saya ingat Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Pada akhir zaman, orang tua akan bermimpi dan melihat, penglihatan. Seringkali kita hanya membaca, melewati begitu saja. Ini imajinasi lagi. Saudara bisa melihat. Seperti saya katakan tadi, saya sudah bisa gambarin keberadaan gereja yang sistem teater gitu. Karena kami pindahkan mimbar seperti begini di sini, itu di tengah sebelah kiri. Teater. Dengan ibu gembala, kami suami istri dibawa ke tempat teater, ya, pertunjukan yang bagus sekali. Nah, apa yang saya bikin, saudara? Saya dikonfirmasi, saya tarik tangan istriku, kita berdoa. Nangis saya di situ. Ini ada istri saya. Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini. Balkon udah nggak model, sistem balkon udah nggak model. Kalau khotbah orang yang terlalu tinggi nggak kelihatan, tapi teater udah ada gambarnya. Tuhan udah taruh di hatiku, dan yang kerjakan adalah Tuhan yang menyebutkan diri Jehovah Jireh, yang menyediakan tepat pada waktu kita. Amin. See ahead. Kalau sudah terbiasa demikian, baru terjadi apa yang disebut berimajinasi ilahi. Lihat yang ke depan, jangan lihat orang lain. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kita pandang terus pada Yesus, hati. Saya sudah sampaikan beberapa kali, jangan bergaul dengan orang yang sembarangan. Pilih yang punya satu visi. Mimbar ini tidak boleh bagi orang sembarangan yang tidak punya satu visi dengan Anda. Mati visimu. Allah lebih suka mencari orang yang berkarakter ilahi daripada dia berkarunia. Saya harap saudara menangkap apa yang saya mau. 2. Kejadian pasal 30 ayat 37 dan sampai ayat yang ke-43. Saya hanya menceritakan dan mengingatkan ayat itu. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Yakub itu dipermainkan berkali-kali oleh ayah mantunya Laban. Satu waktu dia berimajinasi karena dia ditipu berkali-kali dalam kejahatan Laban.
untuk membawa anaknya perempuan karena haknya sebagai istri, itu tidak diperbolehkan. Berkali-kali kamu harus bikin ini dulu, kamu harus bikin ini dulu, baru kamu bisa bawa istri yang anak perempuan. Tuhan memberikan pembelaan dan dia melihat hati dari Yakub. Apa yang dia lihat, saudara baca di rumah nanti ya, dengan cara Tuhan menempatkan di hati Yakub imajinasi dan keinginan pekerjaan untuk mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, pohon berangan. Ngapain? Dia ambil kulit dari pohon-pohon itu, dia cari dan pilih domba-domba yang tak berbintik, putih, untuk memberikan perbedaan milik Laban dan miliknya. Dengan cara Tuhan memberikan imajinasi, pikiran di hati. Ini aneh. Dia tahu karena dia peternak, karena binatang ini buntingnya domba perempuan, betina. Nah, di saat-saat itu ada tempat palungan untuk mereka minum. Dibuanglah atau dilepaskanlah sayatan dari kulit-kulit dari yang dikatakan hawar, dahan hijau, badam, dan berangan. Kenapa ada pohon-pohon itu? Tuhan yang taruh di hati. Dia imajinasikan dalam perilaku hidup. Dia kupas, lalu dia mulai buang di tempat di mana betina itu yang mau melahirkan minum di tempat itu. Waktu dia lihat, Alkitab katakan, coba dipelajari baik-baik. Domba-domba itu terkejut. Beberapa bulan kemudian domba-domba itu melahirkan anak-anaknya yang berbintik-bintik. Gak ada satupun yang bilang haleluya. Haleluya. Heran gua, gak ngerti ya. Apanya ini kebiasaan, cara biasa, tidak biasa. Makanya kan kita sudah mulai Filipi pasal 3 tadi. Segala apa yang kita inginkan dan pekerjaan yang kita lakukan itu harus datang dari Allah. Amin. Nah, kita imajinasikan, pikirkan dia terus. Itulah Anda. Saya akan punya gereja besar. Itulah Anda. Saya akan mempunyai gaji besar. Itulah Anda. Saya mempunyai pekerjaan yang besar. Itulah Anda. Saya punya kedudukan yang besar. Itulah Anda. Tapi ya saya miskin. Ya saya miskin. Itulah Anda. You see? You know? Do you know? Gemeter saya lihat ini. Ayat-ayat. Kaget. Ini cara Tuhan yang mujizat luar biasa. Berbintik lama-lama jadi banyak dia. Itulah hak yang Tuhan berikan kepadanya melalui imajinasi dan cara Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib. Sementara Laban putih, dia putih berbintik-bintik. Dalam kesepakatan, kalau dia berbintik-bintik itu milikku. Setelah tepat pada waktunya aku harus keluar dan tidak lagi bekerja bersama dengan, aku akan bawa semua harta benda dengan istri yang adalah anaknya Laban. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sesuatu yang ajaib. Asal saudara berimajinasinya ini positif gitu. Saya bangun gereja karena orang lain bisa. Saya bangun gereja karena dia bisa. Saya bisa bangun gereja untuk kemuliaan saya. Imajinasinya setan. Mimpinya tuyul terus nanti. Ya, karena tidak datang dari Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan harusnya.
Oleh sebab itu banyak doa gitu, banyak doa, cari kehendaknya. Punya visi, harus punya visi dia. Kalau enggak, berontak. Tiga, saudara perhatikan kesetiaan Elisa mengikuti Elia dari Gilgal. Tantangan yang dihadapi bukan dari luar, dari dalam. Kawan-kawannya sendiri, ada yang genap 50 orang, nggak tahu diri kamu. Guru itu mau pergi ke sana, ya diam kamu. Laki-laki. Saudara kalau berhadapan dengan orang yang nggak punya satu visi lalu dia coba tegur, setan diam kamu. Diam. Menurut saya orang itu kan bilang, not your business. Keren. Ngerti nggak gue ngomong? Ngerti. Kalau kita melakukan sesuatu lalu dia merasa aneh, what you doing? Kita bilang, not your business. Setan. Sudah nangkep nih di hati saya. Makanya yang saya singgung kemarin, khotbah. Pada saat saya melakukan visi bersama dengan jemaat yang Tuhan taruh di hatiku, bukan untuk kemuliaan diri. Lalu dia khotbah di sini, anggota MD. Ini kan baru 5 tahun di renovasi, kok udah dibongkar lagi? Urusan apa kamu? Kamu bukan kawan yang sevisi. Itu maksud saya. Kalau gembala tahu dan mengerti, ibu gembala paham hati kami. Gitu. Dia matiin. Coba dia matiin. Jangan dengar kawan-kawan yang nggak ada kerjaan. Kalau di Jakarta, di Indonesia banyak sekali. Mau jadi ketua ini, ketua itu. Jemaatnya 5 ekor. Ekornya doang. Yang tahu malu. Yang malu saya. Ketua 4, ketua departemen peningkatan pengembalaan, lalu pengembalaannya 5 ekor. Apa penilaian pendeta yang diwakili waktu masih sehat? Kok milih saya untuk di pengembalaan? Apa dia orang bodoh? Kalau dia lihat pengembalaan saya nggak beres, masa saya jadi ketua peningkatan pengembalaan? Itu loh. Amin. Nggak nyari-nyari. Ya. So mau pulang mesti manis-manis, jadi jangan marah. Saya juga kan bicaranya manis-manis. Amin. Ini kan Father's Day, jadi Father lagi ngomong nih. Berikan kesempatan Father kali ini ngomong apa adanya. Amin. Haleluya. Ada bolang memandang saya soalnya. Ketawanya ketawa lain. Lewati dia Gilgal, battle, lewati gangguan, tantangan, cobaan, coba dijegal di jalan.